Baik, ada yang tahu tentang hitoh? Saya Pak. Oke, Swiki. Hitoh secara bahasa artinya adalah garis atau langkah. Kemudian secara istilah hitoh adalah pedoman yang berisi arah atau langkah-langkah atau kebijakan yang telah dirumuskan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Oke, jadi hitoh itu penguat. Hitoh itu kompas ya. Hitoh itu pedoman. Jadi salah satu yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi bahwa hitoh itu garis. Nah kita tuh punya hitoh kita itu dalam kehidupan kita kita betul. Garis besar perjuangan kita Pak. Al-Qur'an dan hadis atau as-sunnah. Jadi itu garis besar perjuangan kita ada dalam dua itu, Al-Quran dan. Nah kalau Muhammadiyah ada dalam kitab, garis besar perjuangannya itu secara garis besar ada dalam kitab Muhammadiyah. Oke, bagus. Terus apa sih sebenarnya fungsi kita itu? Ya, silakan. Jadi fungsi itu ada tiga. Yang pertama sebagai landasan berpikir bagi anggota dan pimpinan. Yang kedua sebagai landasan operasional. Dan yang ketiga sebagai landasan yang ideal. Oke. Ada landasan ideal, ada landasan operasional, satu lagi landasan berpikir. Jadi fungsinya itu. Jadi landasan berpikir apa? Berpikir Muhammadiyah untuk melakukan gerakan. Landasan ideal, landasan ideologi yang kemarin kita bahas. Kita nanti cek apakah benar apa yang kita sampaikan ini. Jadi ada MKCHM, ada MADM, ada kepribadian Muhammadiyah. Itu secara ideologi. Maka kalau kita mau berkiblat memahami apa itu Muhammadiyah, saudara sekalian ya, saudara sekalian, maka kita harus memahami tiga kemarin yang kita bahas. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ingat ya, bukan tapi matan. Nah, coba kita cek. Ya, tadi yang disampaikan oleh teman Anda, Mas Vicky tadi. Betul ya? Bahwa secara bahasa garis atau langkah, terus ada pedoman yang berisi arah kebijakan dan langkah-langkah yang dirumuskan untuk menentukan tujuan. Ada yang tahu tujuan Muhammadiyah apa? Ada yang tahu tujuan Muhammadiyah? Mbak tahu tujuan Muhammadiyah? Untuk mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Oke, amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang tahu lagi? Ya? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Berdasarkan Al-Quran dan Rasul. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oke. Ini tadi disampaikan fungsinya. Landasan berpikir, landasan operasional, dan landasan ideal. Oke, terima kasih. Ada tuh macam-macam kita. Tadi sudah di depan ada tuh. Apa saja? Apa tadi? Ya, langkah 12. Kita apa? Kita Ponorogo. Kita ujung Padang. Jauh ya ujung Padang ya? Di ujung sebelah Padang. Betul nggak? Bukan ya, ujung Padang di mana ujung Padang itu? Sekarang nggak ada dan Kalimantan lah. Sudah nggak ada. Diganti itu. Terus ada kita Surabaya. Dan terakhir ada kita berbangsa dan. Oke, baik. Saudara sekalian, ini kita yang apa ya? Secara garis besar bahwa harusnya saya, Anda, dan semua orang yang ada dalam Muhammadiyah itu memahami ini. Memahami tentang kitab perjuangan Muhammadiyah. Ada film Sang Pencerah tuh. Ya, film Sang Pencerah. Ada yang bisa pernah melihat film Sang Pencerah? Ada? Belum? Film yang menggambarkan tentang kondisi Muhammadiyah dan kondisi saat itu Muhammadiyah itu seperti apa? Mas Vicky sudah pernah
Nonton? Apa gimana Mas Vicky? Film itu adalah biografi daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, ya, Pak. Secara garis besar di situ menceritakan masa lalu Indonesia, di mana pada zaman dahulu Islam masih bercampur dengan adat. Artinya agama Islam dalam pelaksanaannya belum benar-benar murni, artinya belum kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dicampur-campurkan dengan kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Ada yang tahu syirik itu apa? Jadi ada tahu syirik? Menyekutukan Allah. Artinya apa itu menyekutukan Allah? Menduakan Allah ya, menduakan Allah. Ada yang suka diduakan? Kita saja manusia tidak suka, apalagi Allah. Allah yang memberikan sehat, Allah juga yang memberikan sakit, tapi karena kita, Allah yang memberikan mata, tapi yang sakit mata karena kita. Allah memberikan rezeki, tapi Allah tidak minta. Allah memberikan hidup, Allah tidak minta hidup Anda, tapi nanti kita akan mati. Semua Allah kasih, hanya Allah minta, "You jangan doakan saya," gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kalau yang ngasih aja begitu, jelas-jelas nggak mau didoakan. Kita aja yang tidak ngasih orang itu, tidak ngasih seseorang, juga tidak mau mendoakan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita. Kalau didoakan pasti sakit lah, gitu ya. Nah, terus saudara sekalian, anak sekalian, ketika kita bicara Hitoh Muhammadiyah, maka jelas di dalamnya ada hal-hal yang menjelaskan tentang itu. Ada yang bisa menjelaskan dari 6 ini satu saja, 1, 2 atau 3 lah, silakan. Ada yang bisa? Silakan. Mbak, ya silakan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1971 yang di Ujung Pandang. Ya, di Ujung Pandang gimana? Dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Abdul Razak Fahrud. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisator, dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai atau organisasi manapun. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap partai muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya. Dan yang terakhir, untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Oke, baik, terima kasih. Jadi, saudara sekalian, di Hitoh ini penyempurnaan dari Hitoh Ponorogo. Ada yang tahu Hitoh Ponorogo? Ada? Ada yang tahu Hitoh Ponorogo? Bisa dibantu? Silakan. Hitoh Ponorogo. Mbak ada? Iya, silakan Mbak. Hitoh Ponorogo Mbak. Nanti kita akan sambutkan ke 71. Ye, silakan. Di Hitoh Ponorogo ada pola dasar perjuangan dan program dasar perjuangan. Ya. Di dalam pola dasar perjuangan, di sini ada poin 1, dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan melalui 2 saluran atau bidang secara simultan, yaitu saluran politik kenegaraan atau politik praktis dan saluran masyarakat. Yang kedua, untuk melakukan perjuangan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar, dibuatlah alatnya masing-masing yang berupa organisasi. Untuk saluran atau bidang politik kenegaraan atau politik praktis dengan organisasi politik atau partai. Selanjutnya untuk saluran atau bidang kemasyarakatan dengan organisasi non-partai. Pada bagian program dasar Muhammadiyah, pada masa kepemimpinan Kiai Haji
A.R. Fakhrudin, yaitu yang pertama, hakikat Muhammadiyah mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai bidang yang dipilih masyarakat. Yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan masyarakat, tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik manapun, dan memberikan hak seluas-luasnya kepada anggotanya untuk masuk ke partai politik manapun. Oke, cukup. Kan ada sinkron tuh. Jadi, saudara, dari 69 ke 71 ada sinkron. Pemikiran-pemikiran beliau ini yang ini A.R. Fakhrudin ya. Kenalnya Kiai Haji A.R. Fakhrudin, tapi lebih kenal dengan A.R. Fakhrudin. Jadi bicaranya tentang politik, posisi politik Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu sebenarnya memberikan kebebasan kepada kita untuk berpolitik sebenarnya, untuk anggotanya. Tetapi Muhammadiyah hanya, jadi ketika bicara Muhammadiyah dengan politik, partai politik, bukan politiknya ya, ini hanya punya hubungan ideologi saja dalam rangka membina, tapi tidak punya hubungan organisatoris. Jadi kalau di Ponorogo disebutkan Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik, di Kitoh Ujung Pandang pun ditegaskan lagi tidak punya afiliasi. Anda tahu afiliasi itu apa? Afiliasi tahu? Afiliasi itu hubungan. Kan ada nih, biasanya kita kalau ada anak agak kembar-kembar dikit, Ji, apanya nih gitu. Kita kan itu, saudaranya lah gitu ya. Mentang-mentang sama-sama gendut gitu, jangan-jangan saudaranya gitu. Itu afiliasi. Ada kemiripan-kemiripan. Maka Muhammadiyah tidak punya hubungan afiliasi dengan partai politik manapun, termasuk partai politik yang katanya punya Muhammadiyah, tidak ada. Maka saudara sekalian, partai politik itu hanya saluran dakwah. Saluran dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada lewat organisasi, baik itu organisasi non politik maupun organisasi politik. Maka kita itu menjelaskan begitu.